Kalau tantangannya dalam sebuah timnya apa? Hmm, apa ya tantangannya? Nggak ada sih tantangannya. Soalnya kita timnya itu solid ya. Solid, Solid betul solid. solid. Jadi Halo semuanya, kembali lagi di Leon's Partner Share. Di episode kali ini kita nggak akan bahas masalah transaksi, pelayanan, atau masalah server nih. Kita akan bahas yang lain. Jadi buat kalian agennya Leon Pulsa, kita refreshing aja dulu ya guys. Kali ini kita akan bahas mengenai kreativitas, inovasi, dan proses di balik layar nih. Kali ini bintang tamunya ada dari tim kreatifnya Leon Pulsa. Oke, kita sambut aja tim kreatif dari Leon Pulsa. Silahkan masuk. Ini adalah seorang tim kreatif ya guys dari Leon Pulsa. Chill bro. ini mana ini chillnya? Oke, sebelum kita mulai, boleh sedikit perkenalan nih kak tentang diri kakaknya. Saya adalah tim kreatifnya Leon Pulsa dari tahun 2022 ya kayaknya. Lupa saya masuknya itu November kayaknya. Saya tim kreatifnya. Saya pertama kali dulu masuk di Leon Pulsa itu sebagai desainer, terus sekarang saya sebagai editing video ya. Awalnya desainer, kemudian ke editing video. Kenapa langsung berpindah nih kan? Desainer tuh kan biasanya cuma desain aja ya. Kalau editing video kan itu lebih ke videonya. Kok berubah banget nih kak? Berarti sekarang udah nggak megang desain. Sekarang yang megang desain itu udah ada Oh, sendiri. udah ada. Jadi udah beda bidangnya ya. Kakaknya khusus di editing aja, editing Editing video. video. Sebelumnya, pengalaman sebelumnya juga sudah menjadi editor atau desainer. Dulu editor abal-abal. Kok editor abal-abal Iya, gimana nih dulu ya ceritanya? dulu punya channel YouTube ya. Wow, punya channel YouTube Iya. boleh dipromosikan. Nggak, jangan-jangan isinya nggak jelas. Dulu Konten hujan itu ya. bukan itu bukan awal itu. Yang pertama kali bukan hujan itu. Jadi kontennya itu naik sepeda terus di depannya polsek itu apa sih? Depannya pulsa. Aku nggak tahu. PHD tau nggak? PHD. Oh ya. Nah, di apa sih? THD. Oh iya, Taman Demangan itu ya. Ya di situ pertama kali bikin video, terus ngupload video pertama kali ya di situ. Terus kok punya inspirasi mau upload video nih? Emang bener-bener niatnya punya akun YouTube channel gitu, YouTube channel sendiri mau dijalankan. Pertama kali punya HP iPhone itu. Oh ya, sekarang banyak nih guys pengguna iPhone. Saya sendiri aja masih Android nih, jadi ya ketinggalan ya guys. Nggak, itu ceritanya dulu saya punya HP Samsung toh, terus kayak Brand pengen nih. iya. Punya Oke. Siapa tahu masuk promosinya nanti ke sini. di anu sensor ya, didit ya, didit ya. Oke. Ya itu Kita satu toh. aja. Terus kayak biar profesional kan tahu sendiri kan, HP depannya. Iya. Nah itu kan kalau bikin video kan bagus. Nah saya itu ada niatan pengen beli itu HP itu buat konten YouTube. Oh gitu. Tapi dulu sendiri nih, maksudnya konten YouTube pribadi ya, bukan Pribadi. sama temennya atau kayak gitu, bukan. Bukan, dulu pribadi, terus akhirnya saya upload proyekan-proyekan saya. Tapi itu bukan mengenai pekerjaan ya. Bukan, itu freelancean saya. Oh, freelance. Tapi awalnya memang iseng-iseng aja buat akun YouTube atau memang kan ada nih yang anak kuliah nih punya akun YouTube itu dipakai ya buat tugas. Kalau kakaknya iseng-iseng aja. Iseng aja. Saya kan dulu punya aset digital. Oh iya. Tahu nggak itu, kalau punya AdSense katanya itu kayak
seperti punya tanah gitu. Oh, heeh. Tahu AdSense enggak? Enggak. Cuma denger aja katanya Ya, AdSense. ya itu. Katanya kalau punya AdSense itu sudah punya tanah, terus tinggal kita tanamin apa gitu. Nanti tinggal kita petik hasilnya. Oh gitu. Ini ya guys, selain tim kreatifnya Leon Pulsa, ternyata kakaknya juga punya YouTube pribadi nih, tapi tidak boleh dipromosikan di sini. Jangan. Berbahaya. Oke, tapi di Leon Pulsa ini sudah 2 tahun tadi ya, di editor, terus desainer, berarti memang sebelumnya nggak basicnya ya? Bukan. Atau sudah ada basicnya? Basic saya itu di IT. Oh, malah IT. Saya itu lulusan S1 informatika tapi nggak nggak jadi apa? Nggak jadi Nggak jadi hacker. bukan nggak jadi programmer. Malah jadi desainer sama editor. Ya kan kadang beda ya guys, kuliahnya jurusan apa, terus pekerjaannya jurusan apa, tapi itu tidak masalah, yang penting semua pekerjaannya halal ya kan. Mas saya itu lulus kuliah itu nggak langsung di perusahaan loh. Terus juga freelance itu tadi atau gimana? Pertama freelance, terus freelance sepi kan. Saya lulus 2019 ya. 2019 terus habis itu kan Covid ya. Jadi freelance saya kan fotografi pertama kan. Fotografi kan pas ketika Covid kan nggak ada Berarti berhenti yang total itu ya? Itu ya, nggak ada yang menikah, nggak ada yang itu, berhenti total. Terus akhirnya saya itu ditawarin kerja nguli. Tolong mic-nya jangan dipegang. Bayar. Terus bisa masuk di Leon Pulsa, itu gimana? Itu jalur rekomendasi. Oh, rekomendasi. Terus Betul. akhirnya bekerja di Leon Pulsa. Tapi freelance-nya masih jalan atau memang fokusnya di Leon Pulsa aja nih? Sementara ini fokus di Leon Pulsa aja. Oh, fokus di Leon Untuk Pulsa. freelance itu ya paling orang-orang terdekat yang saya ambil. Kalau yang jauh terus project besar itu saya nggak berani ambil. Soalnya beresiko. Oh, Dengan skill saya yang nggak dirasa kurang ya. kurang. Saya nggak berani ambil. Terus kakaknya di bidang ini bisa dikatakan otodidak ya, bukan jalurnya. Terus Bukan. motivasi apa nih yang mendorong kakaknya bisa menjalani karir ini? Bukan motivasi sih, sebenarnya malah kayak seperti apa ya, tekanan apa gimana. Tekanan? Bukan tekanan sih kan. Dulu itu ada orang yang tanya, terus gini, Mas sampean bisa bikinkan apa kayak brosur gitu enggak? Terus saya itu ketika ada yang tanya seperti itu pasti saya jawab bisa. Karena itu adalah sebuah tantangan itu loh Mas. Punya tantangan sendiri nih ya. Belum tentu kita bisa, tapi kalau kita bilang bisa kan kita harus mau nggak mau harus mencoba dan melakukan itu. Gitu. Dengan mencoba itu kita kan pasti ada skill baru ya. Iya, pengalaman ya. Betul. Wah, keren banget nih ya kakaknya. Tanpa ada pengalaman tapi berani mencoba ke hal yang baru nih. Terus kan proses di balik layar ini kan bisa dibilang susah ya, kata yang melihat nih, di luar saya nggak tahu apa memang sesusah itu atau gimana. Ya susah-susah gampang sih. Paling susah itu ya yang nyari konsepnya itu. Konsep paling susah. Editor nggak susah kak? Editor sebenarnya mudah sih, kan cuman basic paling motong terus numpuk gitu aja kan, kasih transisi cuman seperti itu. Yang susah itu konsepnya, mau dibikin apa videonya. Ya mencari idenya ya. Terus biasanya mencari ide-ide atau inspirasi itu dari mana? Itu sudah ada sendiri timnya. Oh, Sekarang sudah ada udah timnya. Oke, berarti kakaknya di Leon Pulsa itu nggak sendiri ya, ada tim kreatif di balik layar Dulu ini. sendiri, dulu. Oh, dulu sendiri. Dulu pas waktu rekrutmen pertama kali tim sosmed itu baru saya aja. Itu nggarap Instagram. Itu aja.
Berarti dari Instagram mulai ke YouTube ini nih guys. Ya. YouTube-nya belum ada 1 tahun sih, baru Belum ada. beberapa bulan. Jadi buat kalian nih penontonnya Leon Pulsa atau agennya Leon Pulsa, bintang tamu kali ini tim kreatifnya nih. Jadi proses di balik layarnya Leon Pulsa adanya YouTube ini. Jadi buat kalian kalau yang belum subscribe, jadi subscribe ya guys, di tengah-tengah video kita nyuruh subscribe. Dan kakaknya ini dari desainer terus ke editor dan sekarang benar-benar fokus di Leon Pulsa untuk editor nih. Terus pengalaman kakaknya nih, mungkin dari luar atau dari Leon Pulsanya sendiri, pengalaman suka duka kakaknya. Pengalaman suka duka Mm-mm. apa ya? Kalau saya itu susah bergaul apa gimana sih? Oh, susah beradaptasi. Beradaptasi itu lama. Pas dulu baru masuk itu beberapa bulan baru bisa adaptasi di kantor. Emang saya itu apa? Insecure. Introvert. Insecure juga kan, skillnya enggak. Tapi kan apa sebelumnya udah ada desainernya sendiri nih di Leon Pulsa. Kok kakaknya insecure? Kan biasanya kalau insecure tuh gara-gara ada yang lebih bagus nih dari aku atau gimana? Sepertinya ada, cuman dia itu fokusnya itu bukan ke desain. Jadi ada job dia sendiri, terus ketika ada waktu luang ngedesain gitu. Oh gitu. Jadi kakaknya di sini baru di Leon Pulsa menjadi desainernya tadi sekitar 2 tahunan nih guys. Dan dulu sendiri, sekarang ada tim kreatifnya. Dan bagaimana nih kakaknya sama timnya bisa berkolaborasi? Ya kita bagi job desk aja. Semisal saya editor, terus ada yang membuat skrip, terus ada yang ngatur, terus seperti itulah. Tahu sendiri kan kalau produksi video, produksi film itu. Iya, berarti sudah ada jobnya masing-masing ya. Terus masing-masing, kameramen juga ada. Terus tantangannya apa nih kak? Tantangan Biasanya kan kalau sendiri kan beda nih. Kalau sendiri kan kalau jalan-jalan, tapi kan kalau namanya tim kita tuh kan harus jalan sama-sama. Terus kalau tantangannya dalam sebuah timnya apa? apa ya tantangannya? Nggak ada sih tantangannya. Soalnya kita timnya itu solid ya. Solid betul, solid. Jadi kalau satu kesusahan ya pasti dibantu. Kalau misal yang satunya sudah selesai, yang terus yang yang satunya belum selesai nanti dibantu gitu. Jadi kerjasama ya, karena memang dasarnya sebuah tim itu adalah kerjasama. Kalau kalian nggak mau jadi sebuah tim, ya udah jangan sendiri-sendiri aja ya kan. Betul. Dari pengalaman, suka dukanya dan tantangannya. Terus sekarang artis sukses menurut kakak itu apa? Arti sukses itu ketika kita sudah mencapainya. Semua kalau sudah mencapainya juga sukses. Ya iya kan, betul kan. Maksudnya ketika kita punya angan-angan terus terrealisasi, itu menurut saya sudah sukses. Meskipun belum maksimal, itu menurut saya sudah sukses. Jadi gitu ya guys, sukses itu nggak harus dari materi, tapi sukses itu bisa datang ketika kita punya tim, kita bisa bekerja sama dengan baik, proyeknya bisa terlaksana, terrealisasi. Itu adalah sukses yang sebenarnya nih guys. Sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, boleh loh kak diminum atau dimakan nih? Nggak ada airnya ini. Loh, habis kok. Ini tinggal setengah. Oke, kita lanjut. Atau kakaknya ada cerita nih selama 2 tahun di Leon Pulsa. Apa ya ceritanya? Kalau di Leon Pulsa itu seneng banget. Masa nggak ada nggak senengnya? Biasanya kan ada seneng, ada susahnya. Dari senengnya dulu nih. Ya kalau senengnya itu diajak jalan-jalan, seneng. Sering diajak jalan-jalan. Iya toh. Keren banget. Jalan-jalan terus kita itu. Nah, ini Terus jalan-jalan. selain jalan-jalan nih, Apa ya? Kalau nggak seneng itu ya udah nggak saya pikir.
Berarti yang bodoh amat gitu ya. Kalau nggak seneng ya udah gitu. Saya itu tipikalnya seperti itu ketika apa ya, nggak nggak penting itu ya udah nggak tak pikir terlalu dalam gitu. Ya Yang udah. penting kan kerjaannya ya. Yang penting kerjaannya selesai udah gitu. Betul banget. Jadi kalau itu mengganggu pekerjaan ya sudah tidak usah dipikirkan. Yang penting betul. pekerjaan kita jalan. Tadi sukanya jalan-jalan nih. Pernah diajak bosnya jalan-jalan kemana aja nih? Ke Singapura tuh pernah. Singapurnya Madiun. Iya. Jalan pahlawan itu kan. Sering Singapura ya? ada Ka'bah gitu kan. Enggak sih. Seringnya ke Jogja gitu. Kayaknya 1 kali doang. Enggak berkali-kali ke Jogjanya. Iya. Itu emang program kantor atau memang jalan-jalan apa nih Kayaknya pekerjaan? agenda tahunan sebetulnya. Oh, agenda Setiap tahunan. tahun itu ada. Tapi kemarin telat sih kita. Nggak tahu kenapa. Iya. Tapi ya semoga tahun ini bisa jalan-jalan lagi. Bisa langsung ke kamera biar bosnya dengar. Siapa ya? Jalan-jalan terus pokoknya. Oke, buat para agennya Leon Pulsa, ini adalah tim kreatifnya ya, yang di balik layar nih. Jadi adanya YouTube ini yang edit segala macam adalah tim dari kakaknya. Dan agenda tahunannya nih Kak, tadi kan jalan-jalan, itu pas jalan-jalannya pas agenda tahunan aja atau memang ada momen lain nih? Biasanya kalau kita sudah mencapai target ya, itu juga jalan-jalan. Wah, jalan-jalan ya. Jadi ada agenda tahunan, terus ada reward dari pencapaian target itu biasanya kita diajak jalan-jalan atau ada opsi lain lah pokoknya. Jadi feedback nih guys. Jadi selain kalian agennya Leon Pulsa, sering transaksi di Leon Pulsa, kalian kan juga dapat reward nih, dan karyawannya pun juga dapat reward nih dari bosnya kalau mencapai target. Jadi buat kalian sering-sering transaksi di Leon Pulsa ya. Kalau kalian sering-sering kan kalian nantinya bisa juga nih dapat reward dari Leon Pulsa, bisa mengikuti pengundian poin yang hadiahnya juga banyak nih dari Leon Pulsa. Selain itu kita juga bisa jalan-jalan refreshing nih, karena kita juga butuh inspirasi-inspirasi lain yang harus mengisi sesuatnya Leon Pulsa. Terus kakaknya kerja di Leon Pulsa ini dari rumahnya jauh nggak? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Berapa menit? 10 menit itu kenceng. Now I hope he's okay because he looks. Paling Pelannya. pelannya itu 15. 15 menit ya. Jadi ya nggak jauh-jauh banget nih. Terus pulangnya, maksudnya jam kerjanya di Leon Pulsa 8 jam. 8 jam, mulai 8 jam. pagi. Jam 8 sampai jam 4. Atau kan kemarin customer service nih shift-shiftan nih, kakaknya juga? Enggak, kalau tim sosmed itu enggak. Beda ya. Yang penting 8 Jadi kalau jam. tim sosmed kalau di shift itu gimana? Ya kan bisa aja pagi masuk pekerjaannya Apa? ya pas diselesain pas pagi. Ya enggak bisa. Kalau misal syuting gini gimana? Kalau timnya enggak lengkap. Misal kameramen enggak ada. Enggak, Terus- maksudnya timnya di shift. Shift pagi, shift siang, shift malam. Enggak bisa itu. Oh, jadi enggak Jadi shiftan ya. jadi satu shift semuanya. Jadi ketika ada project langsung jadi satu gitu. Dan ya. proyeknya ini tetap indoor atau outdoor juga? Semuanya. Semuanya. Indoor sama outdoor. Itu outdoor indoornya untuk ngisi sosmednya aja atau ketika ada momen nih? Apa ada momen di luar nih? Momen paling ya pas ketika event. Berarti Jadi Leon Pulsa ini juga ada event ada ya? event. Kemarin tuh ada event di Magetan sama di Toro. Nguntoro Nadi ya. Betul. Itu kita mendirikan booth ya. Terus ada promo-promo sama game-game menarik buat pengunjung yang mau datang ke booth-nya Leon Pulsa. Jadi enak banget nih guys, kalau ada event nih kalian harus datang ya, karena di event tersebut ada promo-promo menarik dan ada kreativitas lainnya nih, seperti tadi ada game, dan gamenya pasti gratis ya kak. Gratis, apalagi ada apa? Hadiahnya. Hadiahnya. Nah tadi kan eventnya di luar, berarti
Tim kreatifnya ada berapa orang nih? Ada 5 ya. 5 Untuk saat ini orang. 5. 5 orang solid semua ya. Solid. Jadi ketika ada event kayak gitu kan enak ya. Hmm. Jadi ada yang diajak kerjasama. Kalau sendiri kan susah. Hmm. Jadi ada 5 orang nih ya tim kreatifnya. Berarti itu udah job desk-nya beda-beda nih. Ketika di luar kamu gini ya, gini udah beda-beda atau harus nunggu disuruh dulu nih. Ya enggak no, kita bagi job desk-nya. Nanti kalau nunggu itu pasti enggak jalan no. Ayo, enten-tenan nih. Ten-tenan ya apa? Saling menunggu. Nah, iya itu. Apalagi nggak ada kepastian. Sulit. Terus kalau ada event di luar kayak gitu, hanya tim kreatifnya aja atau memang semua karyawannya Leon Pulsa ikut juga nih, ikut serta? Ya harusnya semua. Tapi semua pasti ikut. Pasti ikut ya. Tapi tetap ada nih yang menunggu di Ya kantor. harus ada no. Karena transaksi jalan terus ya. Iya, kalau Jadi nanti enggak bagi. kalau nanti enggak ada yang jaga, siapa yang nanganin komplain? Iya, berarti nggak pernah tutup ya. Enggak pernah. Dari desain ke editor atau udah pernah megang komplain nih? Untuk fullnya itu belum ya, belum pernah megang sama sekali, tapi pernah nyoba, tapi juga ya nggak apa, Nggak nggak full dan nggak berani ngangkat telepon. Jadi cuma nyoba aja ya. Nyoba aja, balesin chat komplain. Kalau itu kan mudah ya kalau balesin chat komplain. Kalau ketika kita berhadapan langsung ke customer service terus omongan gitu, pasti bisa ya? belum bisa. Ini tips kakaknya mungkin buat tim kreatif yang di luar sana nih buat semangat terus di bidang kreatif, atau mungkin tim kreatifnya nggak punya tim atau awalnya sendiri nih kayak kakaknya dulu. Tipsnya apa ya? Nggak ada tips sih. Soalnya saya itu masih di bawah dari apa ya? Dari tim kreatif lainnya gitu loh. Maksudnya nggak sepro kalian gitu. Heeh. Ya tapi mungkin kan ada nih juga yang merasa di bawah kakaknya, yang mungkin pressure banget kayak nggak bisa nih, gimana nggak akan jalan kalau nggak ada tim kreatifnya, karena sendiri nih mungkin. Sebenarnya sendiri bisa, tapi ya ribet. Nggak seperti kalau kita produksi film ya, contoh produksi film atau produksi video ya untuk sosial media itu kita cuman butuh stand, terus kamera, terus kita ngomong sendiri. Itu kan biasanya konten-konten kreator itu sendiri ya. Jadi itu sebenarnya bisa, tapi cuman ribet kita nyeting sendiri. Tapi kalau ada tim kan sudah ada tugasnya sendiri-sendiri untuk kameramen, ngeset kameramen, terus audio dan lain-lain tuh lebih gampang lah intinya kalau ada tim gitu. Jadi kalau ada timnya lebih enak ya, ada bidangnya masing-masing. Kalau masih awalan itu mending sarannya sendiri aja. Nah, kalau masih pemula nih, kan mungkin kan tadi nih kalau ada tim kan ada yang mikir sendiri lah. Kalau pemula nih, inspirasinya nih gimana? Ya paling nonton video tren yang saat ini ya. Kita contoh misal editing yang ini loh yang lagi tren gitu, kita coba gitu seperti apa, cari tutorialnya di YouTube pasti ada. Sebenarnya semua itu otodidak bisa. Cuman kalau ada gurunya pasti lebih enak ya karena lebih ada enak. trenernya. Terus rencana kedepannya nih, ada proyek baru nggak? Awalnya ini kan Leon Pulsa kan cuma ngebahas produk-produk aja, dan sekarang bahas podcast. Proyek kedepannya ada nggak Kak? Proyek kedepannya lihat aja nanti ya. Kita rahasiakan pokoknya. Nanti ada kejutan setelah podcast ini, kita akan membuat sesuatu yang menarik pokoknya. Lebih Biar menarik lagi ya. biar penontonnya itu nggak bosen ya. Karena kita buat podcast ini juga biar kalian gak bosen ya guys. Kita melulu bahas produk. Mungkin kalian kalau bahas produk dan sebagainya bisa tanya ke customer service Leon Pulsa. Kalian butuh inspirasi lain nih, maksudnya hiburan nih ya. Jadi nonton Leon Pulsanya gak bosen dan gak jenuh ya guys. Jadi buat agennya Leon Pulsa, kalau kalian ada hal baru nih di Leon Pulsa, jangan sampai kelewatan, karena kita pasti akan kasih hal yang menarik buat kalian.
Kalau masalah sosmed berarti sosmednya kakaknya semuanya nih yang megang. Enggak, untuk Instagram itu sudah ada. Kemarin tuh udah ada karyawan baru untuk mengelola Instagramnya. Kalau di sini tuh fokus di video ya, seperti YouTube sama TikTok. Tapi kadang kita ngupload apa? Ngupload ngupload reels untuk Instagram itu kita masihan. Tapi untuk yang full Instagram kayak bikin feed terus story itu udah ada tim sendiri, tim desain. Tuh. Jadi di Leon Pulsa ini bidangnya masing-masing ya guys. Ada timnya sendiri nih di Instagram tuh yang desain itu ada sendiri, dan di video YouTube nih ataupun TikTok juga ada editornya sendiri. Salah satunya adalah kakaknya. Awalnya megang tuh susah nggak kak? Maksudnya kan dari desainer ke editor susah nggak? Enggak kan, saya dulu punya channel YouTube ya. Oh iya, yang tadi diceritakan ya, jadi udah kebiasaan. Tapi kan itu kan lebih mengarah ke have fun aja buat have fun gitu loh kak, bisa betul. senang-senang kan. Kalau ini kan lebih mengarah ke pekerjaan nih, buat ditonton banyak orang. Dulu itu kan saya fotografi, tapi juga ke videografinya. Jadi kayak bikin wedding clip ya kalau dulu namanya. Wedding clip, bikin sinematik gitu. Jadi nggak terlalu kaget sih kalau ketika dipindah dari desain ke editor itu nggak terlalu kaget ya. Cuman kita harus update yang terbaru ya, intinya Jadi tahu trennya lah ya. tren terbaru gitu aja. Kan udah bahas masalah editor dan kakaknya sudah terbiasa ya, jadi nggak kaget nih di bidang editor, karena sebelumnya memang sudah pernah buat sinematik, video wedding clip ya kan. Terus kayak gitu, bedanya buat kayak gitu sama buat di pekerjaan itu kurun waktunya, jarak waktunya tuh lama nggak? Beda nggak buat video wedding itu cuma berapa menit, semisal kalau di pekerjaan lama atau sama aja? Kurang lebih sama sih, kalau editing itu sama saja. Jadi semisal kalau wedding itu dulu pasti saya kasih jangka waktu 1 minggu jadi gitu. 1 minggu jadi ya. Paling itu 5 menitan kalau nggak salah ya, 5 menit kalau apa 10 menit ya, 5 menit paling. 5 menit itu udah lama kalau wedding clip itu. Terus kalau di pekerjaan paling ya kita itu tergantung dari durasi. Semisal kalau podcast ini kan durasinya pasti panjang ya, pasti di atas 20 sampai 30 menit, bahkan sampai 1 jam lebih ya. Jadi itu membutuhkan waktu sekitaran kurang lebih hampir 1 mingguan itu ya, untuk motong-motong. Dan sekarang itu teknologi udah canggih ya. Untuk motong-motong itu sekarang sudah cepat kalau pakai software itu. Jadi mungkin berapa lamanya durasinya estimasi jadinya itu tergantung imajinasi kita. Imajinasi animasi untuk videonya itu biasanya malah lebih lama untuk finishingnya. Kalau untuk cut-cutnya paling sehari dua hari itu jadi, kalau video 30 menit sampai 1 jam itu. CapCut itu sekarang mempermudah ya. Pokoknya, dan tampilannya itu nggak terlalu ribet seperti produknya Adobe ya. Kalau Adobe itu banyak banget menu-menunya. Terus kalau di TikTok kalau di Platform yang lain itu sekarang sudah lebih mudah dan dilengkapi dengan AI yang keren-keren sekarang. Sekarang kan teknologi semakin canggih ya, semakin kesini. Jadi kan tergantung videonya yang dibuat ya. Kalau desain lebih cepat ya tentunya kalau daripada editor. Malah lebih lama. Kalau saya itu lebih lama desain. Soalnya lebih lama. Harus inspirasi ya. Soalnya saya itu bukan dari basic desain atau gambar pun saya nggak bisa. Tapi saya mencoba desain itu cuman paling ngeplek nih, ngeplek tempel aja. Paling tempel aja. Terus tempel itu tapi nggak sembarang tempel, nyesuaiin kayak tren yang sekarang, kayak desain yang bagus sekarang itu seperti apa sih. Nah itu tinggal tempel aja. Malah itu lebih lama desain ya daripada editor nih, dari editing. Paling kalau editing itu kan yang penting basicnya
cut gabungin gitu aja. Iya, kalau desain kan harus cari inspirasi nih ya, ide-ide nih yang cocok buat desain ini apa gitu. Dan sebelumnya juga bukan desainer ya. Bukan. Apalagi bukan desainer, tapi editor kakaknya jauh lebih bisa karena tadi udah ada pengalaman sebelumnya, udah pernah buat channel YouTube. Kakaknya tadi bilang kalau lulusan S1 informatika. Kenapa nggak ke programmer aja nih? Kenapa kok langsung jalurnya ke desainer atau editor nih? Skill saya di programmer itu masih dibilang apa ya, rendah banget tuh kayak. Tapi saya ngoding bisa. Cuman kalau bikin program yang kayak full stack gitu belum bisa. Maksudnya ya bisa jadi, cuman banyak bugnya. Rata-rata sih seperti itu. Kemarin ada project apa ya? Kayak buat itu di les-lesan tuh apa sih namanya? Buat keuangannya, kayak bayar SPP. Nah, buat sistem SPP-nya itu udah full, jadi front end, back end, terus semuanya jadi satu aplikasi. Nah, itu berjalan beberapa hari langsung ngebug. Dan itu yang saya nggak belum tertarik ke dunia programmer lagi. Tapi saya juga suka sih, maksudnya ketika ada project kecil-kecil gitu masih pengen nyoba ke programmer lagi gitu. Jadi waktu lulus S1 itu kan biasanya nih yang punya satu jurusan, semisal jurusannya informatika nih, pengen mendalami ke programmer. Nah, kerjanya ini nih mau ngelamar ke programmer. Jadi kakaknya lulus langsung di Leon Pulsa. Belum di Leon Pulsa. Lulus seperti tadi yang saya bilang tuh freelance itu. Nah, dulu itu pernah ditawarin teman saya di Surabaya itu buat jadi programmer. Nah, saya itu nggak nyoba tuh. Enggak, gini, saya bilang ke orang tua saya, terus, Bu, koncoku nawani programmer gitu. Terus, lah ning Surabaya, ora usah, ngono. Alasannya karena jauh atau gimana? Karena jauh, dan saya itu orang yang apa-apa itu orang tua. Oh, jadi belum bisa jauh nih ya dari orang tua. Dan orang tua itu nggak bisa melepas saya jauh-jauh gitu. Maksudnya jadi harus yang di dekat aja. Kerja di luar kota itu nggak berani ngelepas gitu aja. Jadi dulu itu orang tua malah kayak mau bikinkan counter gitu malah. Nanti kamu nunggu counter aja, terus sama itu buka fotokopi kan di sana jarang ya. Terus dan sedangkan rumah saya itu di pinggir jalan besar ya, itu kan sering dilewatin gitu. Jadi bukan karena tidak mau mengarah atau mendalami programmer, tapi memang dari orang tuanya pun harus di rumah aja ya, yang lain gitu kan. Yang deket aja, maksudnya di sekitaran Madiun gitu, Madiun, Magetan, Ponorogo gitu. Terus akhirnya bikin konter? Enggak. Enggak, akhirnya ya dulu pernah kerja nguli, terus setelah nguli itu ikut home industry di rumah teman itu bikin lampu. Terus akhirnya dari situ itu ada ya teman saya yang rekomendasi buat ke Leon Pulsa. Dulu itu di chat gini, ayo tak ajak ke kantorku. Terus saya kan nggak siap apa-apa, pokoknya nanti malam. Terus saya diajak itu, terus ditawarin itu. Tapi memang sebelumnya apakah pernah ngomong nih sama temennya, kalau ada loker nih aku kabarin ya, atau emang tidak sama sekali? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, karena memang sudah bekerja ya di home industry tadi. Terus kemudian diajak temennya ke Leon Pulsa. Terus akhirnya oke nih, karena job-jobnya yang job desk-nya yang udah diutarakan kok sesuai gitu. Itu berarti ke Leon Pulsa itu langsung kerja atau memang belum nih jaraknya ke Leon Pulsa sama jarak kerjanya? Pas semalam dipanggil itu jadi saya tuh nggak langsung di itu sosial medianya,
saya tuh disuruh jadi marketingnya lah, intinya marketingnya. Terus saya disuruh bikin, Mas bikin seperti ini gitu kan, project gitu kan. Saya selesaikan 1 hari, saya kirim ke ownernya Leon Pulsa. Iya. Terus besok langsung ke kantor ya gitu. Kok ke kantor? Besok habis sisa ke kantor ya gitu. Terus Berarti malam lagi nih. besoknya malam lagi tuh saya dipanggil, terus akhirnya ditawarin tuh, Mas kalau kerja di sini gimana ngono. Nah pas saat itu job desk-nya belum jelas. Belum jelas jadi editor atau jadi desainer. Dan terakhir nih Kak, motivasinya nih. Motivasi kakaknya sama di tim kreatif atau buat tim kreatifnya, semangatnya atau gimana nih? Jadi motivasi hari ini, jangan jadikan masukan itu sebuah rintangan, tapi jadikan masukan itu sebuah tantangan biar kita lebih baik ke depannya. Oke, terakhir kata-kata buat Leon Pulsa. Leon Pulsa, mantap. Oke, kita tutup dulu ya guys podcast kali ini. Terima kasih sudah datang di podcastnya Leon Pulsa. Kita say dadah dulu. Dadah.